Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Bomans dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mereview tugas pertemuan ke-13, yaitu topik wawasan Nusantara. Nah, di sini ada 3 subtopik yang akan kita bahas dalam wawasan Nusantara. Di antaranya, yang pertama kita akan menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara, kemudian menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara, dan yang ketiga mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Langsung saja, yang pertama, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri Anda sebagai individu, apakah Anda juga memiliki pandangan terhadap diri Anda atau wilayah tempat Anda berada? Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri dan lingkungan sekitar ataupun lingkungan tempat kita berada sekarang. Lalu apa pandangan kita terhadap diri kita sendiri? Ciri-ciri apa yang dimiliki daerah tempat kita tinggal yang digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang luar terhadap wilayah kita saat ini? Jadi bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi dari wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Kemudian untuk subtopik yang selanjutnya yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Jadi awal mulanya wawasan Nusantara itu diawali dengan lahirnya konsepsi wawasan Nusantara, bermula dari rapat Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa negara Indonesia yang terdiri dari wilayah lautan dan pulau-pulau di dalamnya adalah satu kesatuan, dan laut adalah sebagai penghubung dan bukan lagi sebagai pemisah. Kemudian latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Pada awalnya bangsa Indonesia sebelum merdeka adalah bangsa yang terpecah belah dan mudah diadu domba oleh penjajah. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah belah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan. Salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda tadi yang pada tahun 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara itu tidak hanya wawasan kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa. Kemudian latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan
pada keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang bermacam-macam suku, budaya, dan agama. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Baik, itulah review tentang wawasan Nusantara. Jadi di sini intinya sebagai warga negara, setiap bangsa itu wajib mengetahui wawasan Nusantara. Kalau di Indonesia wawasan Nusantara, kalau di negara lain itu wawasan nasional. Baik, itu saja dari saya review tentang wawasan Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.